Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Mas Reza. Jadi di depan kita sudah ada sebuah city car keluaran dari Kia, yaitu Kia Picanto tipe SE otomatis tahun 2011. Ini adalah generasi pertama dari all new Picanto. Karena Picanto sebelumnya dari tahun 2004 sampai 2010 kayaknya bentuknya tuh polos ya. Sama seperti yang gue pernah jelasin bahwa Hyundai dan Kia after 2011 tuh dia berubah total, karena desainer daripada si mobil ini tuh diambil dari alumni Audi. Jadi bahasa desainnya itu udah berubah total dan mobilnya kelihatan lebih futuristik. Compare sama pesaingnya ya dari Nissan tuh, Nissan Mars. Ini tuh oke banget sih dari desainnya. Kemudian nanti kita bisa lihat interiornya. Ini lebih modern, futuristik. Kita bisa lihat dari lampunya ya. Lampunya masih ngumpul jadi satu, cuman kayak di bagian dalam gitu ya, ada masih ngumpul jadi satu. Sen, low beam, high beam, lampu senja masih ngumpul jadi satu. Kemudian untuk fog lampnya di bawah semua masih menggunakan halogen biasa. Ada logo Kia dan honeycomb grillnya. Dan ini hampir seluruh Kia di zamannya. Picanto, Rio, Sportage sampai ke Sorento bentuknya tuh sama, bentuknya kayak gini, honeycomb. Jadi kalau kalian suka nonton, anak-anak kalian suka nonton Tobot, ini kan mirip banget kayak mobil-mobil Tobot gitu ya. Oke, dari depannya oke ya, nggak komplain. Ini depannya dinamis, clean. Dan kita lihat di bagian samping dia menggunakan ban 165/60 R14, cuman ban belakangnya masih pakai space saver ya, ditaruh di bagian belakang. Sennya ada di spion, dan di bagian tengah nih nggak ada aksesoris body tambahan, cladding atau apapun itu. Seal plate nggak ada sama sekali. Kemudian window lainnya menggunakan warna hitam, pintunya ditarik berwarna putih juga, nggak ada aksen chrome sama sekali. Dan ada antenanya kecil di bagian belakang. Ini nggak ada spoilernya, tapi cukup lengkap. Di bagian ada semprot-semprotan, ada rear defogger, ada wiper, ada logo Kia, Picanto, dan transmisi matic. Juga ada 2 titik parking sensor. Nah yang unik adalah lampunya ya. Jadi lampu sen sama lampu malamnya dijadikan satu, berwarna mika merah dan kuning. Nah untuk lampu mundur di bagian bawah, dan ada mata kucingnya. Kita coba buka bagasinya. Ini mekanikal nih, ini bukan mekanikal, ini elektrikal ya. Jadi kalau apinya mati habis deh nih, nggak bisa dibuka. Nah bagasinya cukup, nggak terlalu kecil, nggak juga nggak terlalu besar, karena memang mobil ini ukurannya nggak sampai 4 meter ya, 3,7 sekian ya, 3,9 sekian. Nah seperti itu. Langsung aja kita masuk ke bagian dalam ya. Oh iya, mesin mobilnya 1200, bensinnya irit ya, 112, transmisi matic. Maticnya juga konvensional. Nah ini yang menurut gue juga sisi positif dari desain dari si Kia ini ya. Bagian dalamnya tuh menurut gue cakep banget. Jadi nggak kayak mobil-mobil Jepang pada umumnya ya. Bahkan kan kalau kita compare sama si Nissan March atau si Rion, ini di tahunnya ini tuh modern banget ya. Jadi ini cukup luas. Bahannya memang masih hard plastik. Di sini ada hazardnya. Nah, di sini ada kisi AC 2, dan di sini ada bodi halus berwarna silver yang nyambung tuh dari ujung sana masuk ke setir sampai ke ujung kanan. Jadi menarik ya. Nah, door trimnya juga masih hard plastik biasa, full black. Auto up and down di sisi pengemudi, sisanya biasa. Tombol power lock, window lock, serta spion di sebelah sini. Tentu ada door pocket sama cup holder. Di tengah juga ada cup holder yang bisa dibuka ya. Jadi ini bisa diputar seperti ini. Nah kalau diputar, ini jadi tempat penyimpanan terbuka yang cukup besar. Kalau mau dilepas lagi tinggal dipencet ininya. Tinggal pencet. Ada power outlet 12 volt di sini. Dan ini audio head unitnya sudah diganti menggunakan aftermarket. Konsol boxnya cukup dalam dan besar ya untuk ukuran mobil sekecil ini. Di sini juga sama, door handle, door trim, door pocket dan cup holder. Nah, transmisinya matic di sini. Bentuknya sini geser-geser ya. Tapi lucunya kalau misalnya dari N ke R aja, ini kalau nggak direm nggak bisa nih, harus direm. Jadi kalau nggak direm nggak bisa ya. Padahal mobil umumnya dari N ke R ke P itu nggak perlu direm. Itu ya nggak sih? Apa gue yang salah ya? Ya ini AC-nya bisa panas bisa dingin ya. Nah ini ada kena buka tutupnya juga, masih diputar-putar, tapi cukup lengkap. Arah semburannya seperti ini, ada kaki sampai ke front defogger dia punya
Lampu kabinnya khas city car, cuma satu di bagian tengah. Sun visor di depan juga nggak ada, vanity mirror nggak ada lampunya, masih sangat amat standar. Nah, setirnya juga belum ada airbagnya, jadi masih tipe standar di tahun ini karena ini memang generasi pertama dari si Kia Picanto yang all new. Palang dua ya, kayak mobil-mobil modern ya, jadi kosong bawahnya, bisa dipegang bagian sini. Dia juga belum terbuat dari kulit, masih karet biasa. Nah, ini juga sisi positif nih, joknya ini tebal dan empuk ya, serta kontur dari joknya ini tuh berasa banget ya, sampai ke headrestnya juga bentuknya kayak gini ya, cukup bagus. Safety beltnya fix, nggak bisa diubah, dan grip di tangannya fix, ada 3 di sisi penumpang kecuali di pengemudi. Bagian belakang ya, karena ini mobilnya kecil yang nggak sampai 4 meter ya, jadi kalian nggak bisa berharap mendapatkan kabin yang cukup luas, dan belakangnya juga fix ya, nggak bisa dibuat reclining, hanya bagian depan aja. Mobilnya memang dipergunakan untuk di dalam kota orientasinya. Nah, ini tadi cluster speedometernya, dia tuh warna putih kebiru-biruan dan merah ya, cakep sih, cukup lengkap. MID-nya ya, ini 10,4 karena dari tadi dinyalain sambil gua nyuci ya, jadi boros. Ini sebenarnya kemarin dapat angka 8 liter untuk 100 kilo, jadi 1:12. Ada trip A, trip B, kemudian juga pemakaian, ada jam di ke bawah, ada mode eco. Nah, ada berapa range kilometer lagi bisa berjalan, dan rata-rata konsumsi BBM, serta untuk BBM-nya di sini ya, takometernya ya. Mungkin itu aja, sekian tur singkat dari Kia Picanto, semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau beli. Jadi ini bisa dilihat ya bentuknya, dan mobil ini kemarin gue beli di angka 79 juta kurang sedikit, dan rencana mau gue jual di angka 83 nego. Yuk, yang mau punya city car dan nggak mau repot-repot nyari, ini mobil sudah lulus inspeksi dari gue ya. Kaki-kakinya enak, mesinnya enak, AC-nya dingin, kemudian juga seluruh fungsi elektrikalnya masih berjalan, seperti power window, kemudian electric window, dan matic-nya yang paling penting, matic-nya masih smooth. Oh ya, ini juga mobil ini sudah menggunakan electric power steering ya, jadi ringan sekali setirnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa dikasih like dan subscribe channelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.